Halo, selamat malam. Selamat datang teman-teman semuanya di kelas Tanya Domenesia. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya malam hari ini untuk hadir di kelas Tanya Domenesia kali ini. Nah, kelas Tanya kali ini berkolaborasi dengan Domain.cloud, salah satu ekstensi domain yang paling banyak dibeli di Domanesia. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Nanas yang akan membantu kelas Tanya selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Oke, kalau gitu mungkin aku jelaskan sedikit. Jadi kelas tanya ini adalah eh, merupakan webinar yang diadakan oleh Dominesia pada setiap bulan secara reguler dengan tujuan untuk membantu teman-teman meningkatkan kompetensi di dunia digital. Nah, jadi melalui kelas tanya ini nanti teman-teman dapat belajar langsung dari praktisi berpengalaman di berbagai bidang dengan beragam topik. Jadi untuk teman-teman yang mau kepoin atau mau ikut kelas tanya selanjutnya bisa follow Dominisi ya. Jangan lupa untuk stay tune karena setiap event pasti kami akan share di sosial media gitu. Nah, untuk topik kelas tanya kali ini berjudul Crafting High Quality Content Marketing Strategies and AI Best Practice for Creative. Siapa teman-teman yang di sini mau belajar tentang konten marketing? Atau mau belajar tentang AI buat bikin konten. Tapi sebelumnya mungkin aku jelasin sedikit tentang Dominesia. Jadi Dominesia sendiri adalah penyedia hosting, registrasi domain, Cloud VPS dengan harga terjangkau didukung teknologi cloud storage berbasis SSD NVMe dengan 3 kali replikasi data. Jadi untuk teman-teman yang sedang cari web hosting dan domain, bisa langsung menggunakan layanan Dominesia. Dan yang pasti lagi banyak promo, jadi langsung aja kepoin Dominesia ya. Oke, sepertinya pembicara kita sudah masuk nih. Di sini telah hadir Kak Nada yang merupakan commercial content strategist and writer di Kumparan. Halo Kak Nada. Halo semua. Halo. Kak Nada gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Nanas dan tim Dominusia sehat semua? Alhamdulillah kita sehat semua di sini. Lagi sibuk Alhamdulillah. apa nih Kak? Lagi sibuk bekerja aja seperti kita pada umumnya. Sama ya ternyata kita. Iya, betul. Oke, kalau gitu aku serahkan ke Kak Nada nih untuk pemaparan materi kelas tanya kali ini. Silakan Kak. Oke, thank you Kak Nanas. Aku share screen. Oke, terima kasih. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banget buat teman-teman yang udah ngeluangin waktunya ikutan kelas ini buat kita belajar sama-sama. Jadi hari ini aku akan lebih banyak membahas tentang konten marketing dan tipis-tipis mengenai AI. Oke, kita kenalan dulu, kenalan lagi. Kenalin nama aku Nada Mita, aku komersial content strategist and writer di Kumparan Studio. Role pekerjaan aku sehari-hari ini aku megang brief dari brand yang ingin bekerja sama dengan Kumparan untuk ngembangin bisnis mereka. Jadi kebanyakan itu aku bikin kontennya secara storytelling dengan soft sell dan relate di masyarakat supaya itu tuh nggak kerasa iklan banget gitu guys. Ini beberapa brand partners yang udah kerjasama bareng Kumparan. Outputnya pun macam-macam. Bisa artikel atau video, bisa juga kayak konten-konten sosial media. Instagram Reels atau one-liner. Kalau misalnya kalian baca berita satu baris gitu, atau infografis, dan masih banyak lainnya. Nah, oke kita mulai ya. Sebelum aku kasih tahu nih, biasanya aku pakai cara-cara apa sih untuk bikin konten marketing, aku bakal maparin fakta-fakta yang ada di lapangan dulu.
Jadi, menurut sebuah survei yang dilakukan HubSpot, 70% pengusaha atau marketers itu udah invest bisnis mereka di konten marketing. Nah, dari 70% itu, 45%-nya setuju kalau konten marketing jadi salah satu kunci pengembangan bisnis mereka. Jadi menurut orang yang 45% ini nih, menurut pengusaha yang 45% ini, konten marketing tuh bikin strategi bisnis mereka berhasil. Oke, aku ada dua contoh konten marketing yang menurut aku bagus banget. Pertama itu dari Nike, dia bilang, yesterday you said tomorrow, untuk ngegambarin orang-orang yang suka wacana olahraga. Siapa yang suka wacana olahraga? Kita tuh kadang selalu bilang kayak, ya udah besok lagi deh, besok lagi deh. Ternyata itu nggak jadi-jadi kan, kayak kita selalu bilang ya udah besok lagi ternyata nggak jadi lagi wacana lagi, padahal kata Nike ya udah just do it aja, dia bilang gitu sesuai dengan tagline-nya mereka. Dari iklan ini Nike tuh pengen bilang kalau apa tuh namanya, kalau misalnya kamu punya rencana, kamu bisa rencana olahraga ya, spesifik karena mereka brand sepatu, kamu bisa ngelakuin itu bareng Nike karena mereka punya sepatu yang bisa mendukung kamu olahraga. Terus yang kedua ada dari JBL. Itu tuh kulit merinding guys. Jadi kan kita kalau misalnya apa tuh namanya, dengerin musik yang kita suka banget atau musik yang bagus banget itu kerasanya sampai aduh gila sampai merinding nih. Nah, JBL tuh mau bilang itu. Dia bilang music feels better waktu pakai JBL. Jadi kualitas secara nggak langsung JBL tuh bilang kualitas suara yang dihasilkan dengan speaker JBL sama yang enggak tentu lebih baik dengan yang pakai speakernya mereka. Oke, dari dua contoh iklan tadi, kita jadi tahu nih, ternyata konten yang high quality, yang bagus itu gak harus pakai teks yang panjang-panjang. Gak harus pakai gak harus jual cerita yang sedih-sedih. Ternyata dengan konten yang simple aja, kita juga bisa bikin high quality konten untuk meningkatkan penjualan. Terus pertanyaannya, kenapa sih kita tuh butuh high quality content? Nah, kalau misalnya kita bikin high quality content, itu tuh yang pertama engage the audience, karena audience tuh jadi lebih gampang tertarik sama brand kita ketika kita ngasilin quality content gitu, high quality content. Ketika mereka udah tertarik, brand awareness kita tuh juga jadi meningkat. Oh, mereka jadi tahu nih ada suatu brand ini gitu. Misalnya kayak mereka lagi lihat suatu konten tentang tas wanita gitu ya, tas cewek. Oh, ternyata iklannya tentang bukan langsung hard sell tas cewek gitu, tapi dikemas dengan misalnya kayak tas cewek masuk, ada cewek yang masukin barang-barang, semua barang dia ke dalam tas itu gitu kan. Terus kayak ternyata itu cuma mau ngasih tahu kalau tasnya itu sebesar itu, spesius itu gitu. Nah, itu dia jadi bikin penasaran kan, ini brand apa sih gitu. Terus secara nggak langsung bisa bikin brand awareness naik. Terus ketika brand awareness-nya udah naik, si brand dengan audience itu jadi lebih mudah terkoneksi. Maksud dari lebih mudah terkoneksi ini, jadi ketika si brand ngeluarin konten baru gitu, mereka jadi penasaran lagi nih untuk lihat. Nah, karena terus-terusan gitu ya, penasaran, penasaran lihat terus, terus kayak bakal ada konten apa lagi ya yang di-share brand ini. Lama-lama tuh mereka jadi tertarik buat beli produk yang ditawarkan sama brand itu kan. Kalau udah beli, brand itu bisa bangun kepercayaan audiens. Nah, kalau misalnya udah dibangun tuh kepercayaan, itu customer akan lebih loyal untuk memberikan uangnya. Ini tuh sama kayak riset yang dilansir Forbes. Aku pernah baca kalau menurut Forbes, 45% konsumen
itu cenderung mau mengeluarkan uang mereka lebih banyak kepada brand yang udah mereka percaya. Kita juga kayak gitu kan. Kayak misalnya ada satu brand skincare nih, nggak apa-apa harganya mahal karena kita udah ngerasa percaya, kita udah ngerasa cocok, walaupun itu harganya mahal tetap dibeli kan. Nah itu kenapa kita butuh high quality content. Oke, pertanyaannya tuh sekarang gimana sih caranya buat bikin high quality content itu? Biasanya aku nerapin 4 cara ini. Yang pertama, itu aku harus tahu dulu nih, audiens aku siapa. Karena di Kumparan Studio ini kan menangani banyak brand. Setiap brand itu punya audiens yang beda-beda. Jadi, ketika aku dapat brief, aku harus tahu audiensnya brand ini tuh siapa sih, target pasarnya mereka tuh siapa sih, gitu. Terus, yang kedua, BTW nanti kita bahas satu-satu tentang ini ya. Terus yang kedua, keeping up with the society. Aku selalu cari isu-isu terkini yang lagi relate di masyarakat supaya iklannya lebih cepat nyampe. Terus find the best copywriting. Ini aku punya 2 formula untuk bikin copywritingnya. Terus yang keempat, trials and error. Karena kita nggak akan pernah tahu konten itu bakal berhasil atau enggak kalau kita nggak nyoba. Nah, yang pertama ini know your audience. Part ini untuk mengenal audiens kita itu siapa, untuk mengenal audiens brand itu seperti apa, emang jadi part yang paling panjang dan sulit menurutku. Karena kalau kita salah-salah ngenalin audiens kita, strategi marketingnya malah jadi sia-sia gitu kan, malah jadi nggak tepat sasaran. Aku punya contoh salah satu orang yang dia oke banget ngenalin audiensnya dia gitu. Maksudnya dia paham betul audiensnya dia itu Steve Jobs. Jadi waktu di pengenalan produk iPhone pertama kali, Steve Jobs ini bilang ke audiensnya, hari ini saya bawa 3 produk revolusioner yang bakal bikin hidup Anda berubah. Dia bilang kayak gitu. Produk pertama adalah yang bisa bikin kita komunikasi ke semua belahan dunia jadi lebih mudah. Produk kedua bisa bikin kita main game lebih seru karena grafisnya yang keren banget. Lalu produk terakhir itu sebuah komputer, dia bilang, yang punya fitur-fitur untuk bikin pekerjaan kita makin cepat. Di situ audiens pada penasaran dong, apa nih Steve Jobs bawa apa nih gitu kan. Ternyata tuh dia nggak bawa alat yang segede-gede gitu, ternyata dia cuma ngeluarin satu benda kecil dari kantongnya terus dia bilang ternyata untuk mengcover itu semua kita cuma butuh satu produk, the iPhone, dia bilang. Dan sejak saat itu iPhone booming, terus kayak semua orang kayak tertarik dengan fitur-fiturnya. Dan dari situ tuh kita bisa belajar gitu gimana Steve Jobs ngenalin produk, ngenalin audiensnya dia. Kayak dia tahu nih, orang tuh butuh alat yang bisa komunikasi, tapi di saat yang bersamaan mereka juga butuh yang bisa buat main game, sama yang bisa bikin kerja lebih cepat. Ya udah, daripada gue keluarin 3 produk, gue ngeluarin satu produk aja di iPhone. Nah, apa sih yang bisa kita lakuin untuk ngenalin audiens kita gitu? Ada 3 cara yang bisa dilakukan. Pertama itu survei langsung. Misalnya kita mau buat bisnis, buat iklan mengenai produk makanan yang lagi kita develop. Ya udah, tanya aja ke orang-orang terdekat, saudara, teman, terus tetangga gitu kan. Kayak kamu tuh sukanya apa sih? Misalnya kita mau develop burger gitu ya, burger gitu. Terus kayak ya kalian tinggal tanya kayak burger apa gitu yang kamu suka? Apakah yang rotinya lembut, atau yang dagingnya juicy, atau yang banyak sayurnya mungkin ya misal. Nah, dengan jawaban-jawaban dari orang-orang terdekat itu, kita bisa dapat insight buat ngembangin bisnis kita. Kira-kira orang tuh butuhnya apa ya? Kira-kira gimana ya caranya
biar kebutuhan orang-orang itu bisa terdeliver dengan baik lewat produk kita. Terus yang kedua itu ada social media analytic, itu sama kayak namanya, berarti ini apa namanya riset lewat sosial media. Lihat gimana mereka berinteraksi di media sosial, gimana mereka bikin konten, dan lain-lain. Terus yang terakhir ya competitor research gitu. Pastiin brand kita itu atau target audience. Jika kita punya target audience yang sama dengan kompetitor, pastikan bahwa produk kita itu punya inovasi yang lain dibanding kompetitor gitu. Jadi supaya nggak sama. Nah, yang biasa aku lakuin itu pakai sosial media analitik. Karena menurut aku survei lewat sosial media itu termasuk yang paling efisien dan efektif. Karena pertama itu mudah, kayak aku nggak perlu survei langsung gitu ya untuk mengenalkan misalnya aku pegang brand Grab gitu. Aku nggak usah nanya satu-satu orang kayak kamu tuh gimana sih kalau pakai Grab bla 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 itu kan makan waktu gitu. Jadi atau misalnya kayak aku lagi pegang brand yang collab nih sama artis atau idol Korea. Sekarang kan tuh banyak banget ya brand yang apa tuh namanya yang collab sama artis atau idol Korea. Nah, lewat sosial media analitik, aku cari tahu dulu nih orang-orang yang suka drama Korea atau orang-orang yang suka musik Korea itu tuh gimana sih cara mereka merespon sebuah konten, gimana sih kebiasaan-kebiasaan mereka gitu. Nah, seiring waktu berjalan itu tuh pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan baru yang bikin kita, kenapa ya mereka begini, kenapa ya mereka begitu. Mulai dari pertanyaan-pertanyaan itu pasti nanti muncul jawaban yang insightful buat mengenalin target audiens kita. Soalnya orang tuh nggak akan mau beli produk kita sebelum dia tuh ngeh, guys. Sebelum dia ngeh, kalau dia tuh ternyata butuh produk tersebut. Kayak sebelum dia, kita percuma gitu, nawarin, gue punya produk, gue punya burger nih, gue lagi jualan burger nih. Burgernya enak loh, dagingnya tuh tebel, rotinya lembut, tapi kalau orang nggak lapar, dia nggak akan beli gitu kan. Sama kayak kasusnya Steve Jobs tadi, kayak kalau misalnya dia nggak riset dulu gitu ya, orang tuh butuhnya apa sih dalam sebuah handphone? Oh, orang butuh handphone buat komunikasi, buat main game, sama buat bikin kerjaan mereka jadi lebih cepat gitu. Ya udah, jadi dia develop iPhone. Jadi sebelum kita jualin apa produk kita, apa solusi kita, cari tahu dulu nih, jualin dulu nih kebutuhan-kebutuhan yang mereka tuh, kebutuhan-kebutuhan target audiensnya tuh apa. Soalnya balik lagi, mereka nggak akan mau beli produk kita sampai mereka tahu kalau mereka itu butuh. Nah, itu yang pertama itu kan tadi know your audience. Yang kedua itu keeping up with the society. Ini hampir sama stepnya kayak yang aku lakuin ketika riset target audience. Itu aku cek nih berita-berita terkini, isu-isu terkini lewat sosial media. Kira-kira orang tuh lagi pada ngomongin apa sih? Kira-kira yang rame sekarang tuh apa sih? Kayak waktu itu sempat ada kata-kata yang emang boleh bla 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 bla. Bla. Nah, itu beberapa kali sorry, aku develop konten pakai kata-kata itu supaya orang tuh lebih tertarik untuk baca karena dia tuh udah mendengar kata-kata itu yang lagi tren kan kayak oh ini konten apa nih kok ada yang apa ya, kok sama kayak dengan kata-kata yang sering gue dengar gitu. Jadi dan itu semua tuh pasti tersedia di sosial media guys. Oke. Terus tadi kan tahu audiens kita udah. Terus keeping up with the society udah. Nah, sekarang kita harus cari formula yang pas supaya copywriting-nya itu powerful. Aku biasanya pakai formula ini. Sebenarnya ada dua formula. Formula pas sama formula 4C. Dua-duanya aku pakai, tapi formula pas ini biasanya aku pakai untuk membuat keseluruhan konten.
Jadi pertama aku mulai dengan problem. Aku cari tahu dulu nih masalahnya audiens tuh apa sih? Misal aku oke, contohnya nanti aja ketika terakhir. Aku cari tahu dulu nih, apa masalahnya konsumen tuh apa, masalahnya audiens tuh apa, apa sih ketakutan mereka, apa sih yang jadi kebutuhan mereka gitu. Terus aku ngebahasain itu, ngedeliver itu dengan bahasa yang udah mereka kenal gitu, udah mereka pahami sehari-hari. Terus baru deh kasih solusi dengan brand. Misalnya, aku pegang brand skincare yang untuk mencerahkan kulit misalnya. Problemnya tuh apa sih? Problemnya orang-orang di Jakarta itu kena polusi terus. Karena terus terpapar polusi, muka tuh jadi kusam. Ketika muka jadi kusam, itu tuh kita jadi gak pede, ya kan? Nah, itu problemnya tuh. Terus gimana nih? Terus ya udah bahasain pakai bahasa sehari-hari. Solusinya ya udah, Pak, kamu untuk mengatasi wajah kusam itu kamu bisa pakai skincare ABC kayak gitu. Itu pas formula. Nah, selanjutnya ada 4C formula. Kalau ini aku biasa gunakan ketika develop caption, ketika nulis caption, terutama untuk Reels dan TikTok ya, dan video TikTok. Karena outputnya video, itu kan orang pasti udah nggak fokus lagi ke caption kan. Pasti fokusnya itu ke videonya gitu. Mereka mau nonton videonya, makanya captionnya usahakan singkat, padat, dan jelas untuk mengcover semua kebutuhan konsumen. Jadi makin singkat dan jelas itu makin bagus. Itu. Oke, find the best copywriting kan udah tuh ya. Terakhir adalah trials and error. Kita harus tahu dulu nih bahwa setiap platform itu beda-beda treatmentnya. Misal, kamu mau kontennya diupload di YouTube. Ya udah pastikan kontennya itu merupakan video panjang yang apa sih namanya? Yang bikin orang betah nonton lama-lama. Terus kalau misalnya Instagram sama TikTok, ya videonya harus pendek kan karena mereka emang cuma kayak 15 sampai 30 detik, setelah itu fokus fokus followers bakal hilang. Terus terakhir ada Facebook. Nah, Facebook ini menarik ya guys. Facebook ini punya audiens paling banyak di antara sosial media lainnya. Kalau nggak salah terakhir itu sampai 3,71 miliar pengguna. Terus, tapi dia tuh dengan cara konten-kontennya itu tulisan-tulisan panjang. Jadi kalau misalnya kamu mau develop konten dengan tulisan-tulisan panjang yang nulis di dinding ya, namanya tuh di dinding itu, nah itu bisa lewat Facebook. Ini beberapa contoh konten marketing yang pernah aku dan tim bikin. Konten pertama itu ada iklannya Blibli. Jadi ini aku kasih tahu dulu nih, problemnya apa sih? Problemnya adalah cowok-cowok kalau temenin wanita belanja itu pasti bosan. Ternyata aku cek ada studi yang bilang kalau pria hanya tahan 26 menit menemani wanita belanja. Terus gimana? Solusinya apa gitu kan? Solusinya ya udah belanja aja di Blibli. Itu slide 2-nya adalah promo-promo Blibli. Jadi yuk kalian gak usah capek-capek nemenin cewek kalian belanja, tapi cewek kalian juga seneng karena bisa dibelanjain sama kalian gitu. Ada promo lagi, kalian juga bisa jadi lebih hemat. Nah, di situ kan problemnya customer tuh, problemnya audiens tuh jadi tercover, terus kayak kita nawarin solusi dengan promo-promonya Blibli kan, kayak gitu. Terus yang kedua, ini ada video waktu TMII itu lagi ngenalin wajah barunya setelah direnovasi. Aku ambil me time supaya target audiensnya lebih luas dan bisa siapa aja. Jadi kayak siapa bisa ibu atau bisa anak muda, anak sekolah gitu kan. Makanya aku kasih tahu nih, TMI itu kan luas banget supaya kalian kayak nggak perlu bingung nih mau ke TMI mau kemana aja ya. Oke, aku langsung taruh di judul 5 spot di TMI buat me time.
Nah, video ini itu ngasih tahu spot-spot mana aja yang cocok buat di TMI. Terakhir ini ada Nicola Saputra sama brandnya Frank Co. Jadi waktu itu teman aku dapat brief tentang kalau Frank Co itu ngeluarin bros 1 miliar. Ini kebetulan juga modelnya BA-nya adalah Nicola Saputra. Nah, dia tuh Nicola Saputra kan udah tinggi ya engagementnya. Kayak orang siapa sih yang nggak tahu Nicola Saputra? Ditambah dia pakai bros seharga 1 miliar. Nah, ini konten naik banget sih waktu itu, waktu tahun lalu, Agustusan tahun lalu. Oke, itu tentang konten. Nah, tadi kan ada part, aku bilang bahwa part, apa tuh namanya, riset untuk kenal audiens kita itu lebih cenderung lebih lama ya guys. Karena kita harus riset dulu, kita harus kenalan dulu sama audiensnya siapa gitu kan. Nah, itu tuh bisa lebih ringkas dengan bantuan AI atau kecerdasan buatan. Sekarang tuh banyak banget ya, apa-apa kayak pakai AI, apa-apa pakai AI. Memang sih, aku setuju bahwa AI membantu pekerjaan kita, termasuk di industri kreatif. Tapi bukan berarti AI menggantikan sepenuhnya. Sama namanya dia kecerdasan buatan ya, pasti dia ada aja tuh yang nggak sesuai sama keinginan kita. Nah, di kumparan aku biasa pakai dua platform AI ini. Yang pertama ChatGPT sama Gemini. Bedanya apa? Kalau ChatGPT itu jawabannya lebih ringkas dan poin-poin gitu. Jadi kalau misalnya kamu ini tuh cocok untuk buat cari ide atau buat bikin konten plan atau pokoknya yang ringkas-ringkas gitu, itu aku saranin pakai ChatGPT. Kalau Gemini itu aku pakai untuk cari riset-riset yang bisa mendukung artikelku. Jadi kalau di ChatGPT itu dia nggak ngasih tahu riset, misalnya ada suatu riset gitu ya, misalnya riset tentang marketing tadi. Dia tuh nggak ngasih tahu itu riset siapa, riset itu dikeluarkan tahun berapa. Nah, dia nggak ngasih tahu. Kalau Gemini dia ngasih tahu. Sambil dia juga ngasih tahu source ininya, apa namanya, source aslinya gitu. Jadi kita bisa baca penelitiannya secara keseluruhan. Sebelum ada dua ini, aku cari manual tuh. Karena kan aku basicnya emang di artikel kan gitu. Dan ada beberapa klien yang emang minta penunjang penelitian, yang minta penelitian untuk menunjang artikelnya supaya lebih kredibel. Nah, ketika cari penelitian itu kan memakan waktu yang lama ya, karena aku harus baca satu-satu. Ini penelitiannya sama nggak ya sama yang dimau brand, persis gaya yang aku cari gitu. Nah, kalau dari Gemini, kalau pakai Gemini, aku tinggal ketik aku butuh apa, aku butuh penelitian yang seperti apa, tahun berapa, dari mana, itu semua langsung berkeluar. Tapi hari ini kita bakal coba-coba yang ChatGPT. Oke. Nah, ini sebelum kalian pakai ChatGPT, itu nanti kalian disuruh login dulu seperti biasa, lalu masukin email, password, baru kalian bisa mengajukan pertanyaan ke ChatGPT. Contohnya kayak gini, ini itu namanya prompt. Jadi informasi yang ingin kita ketahui atau pertanyaan yang kita ajukan kepada ChatGPT itu namanya prompt. Nah, di sini aku nulis, berikan saya outline video pendek mengenai iklan susu anak. Buat itu secara sosial dan diposting di TikTok. Enter, terus mereka langsung kasih kayak gini. Berikut adalah outline video pendek untuk iklan susu anak yang akan diposting di TikTok dengan pendekatan sosial. Opening scene, momen kebersamaan. Ini sebenarnya ada sampai 8, itu sampai closing statement dia bikinin, tapi karena nggak muat ya guys, jadi aku bikin 2 aja. Nah, ini tuh bisa apa namanya, bisa ngeringkas pekerjaan kita banget kan, kayak kalau misalnya kita belum cuman dikasih brief kayak tolong bikinin video TikTok tentang iklan susu anak, kita tuh mikir dulu kan kayak bikin yang kayak gimana ya gitu.
Dan itu pasti butuh waktu lama gitu kan. Nah, kalau pakai ChatGPT itu kayak langsung nih ChatGPT ngasih rekomendasi ini, lo mau apa enggak itu terserah nanti gitu kan. Yang penting kita tuh ada gambaran dulu nih. Oh iya ya, ternyata gue bisa bikin kayak misalnya seorang anak kecil yang penuh energi bermain di taman. Oh, ternyata gue bisa ngangkat bahwa susu tuh punya manfaat untuk mengembalikan energi anak, untuk mengisi energi anak yang kayak gitu. Jadi ChatGPT ini bikin kita punya gambaran sebelum kita eksekusi kontennya. Pertanyaannya adalah gimana cara bikin prompt yang baik dan benar? Karena kadang kalau misalnya kita cuman ngetik di ChatGPT, berikan saya contoh, berikan saya ide video TikTok misalnya. Nah, nanti tuh dia jawabannya bakal kemana-mana, bakal meluas banget dan bakal umum banget. How to make a good prompt itu ada 4 caranya. Ingat, si ChatGPT ini kecerdasan buatan. Yang namanya kecerdasan buatan, dia pasti tidak secerdas otak manusia. Makanya dia harus diberi instruksi sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya supaya ngasih jawaban yang kita mau. Gimana caranya? Pertama, tentukan dulu nih objektifnya. Kita tuh mau apa sih gitu? Kita tuh mau jawaban, sorry, kita mau jawaban yang seperti yang kayak gimana sih untuk si ChatGPT ini? Terus kasih tahu nih konteksnya. Apa yang mau dicari supaya apa tuh namanya supaya jawaban si ChatGPT nggak melebar kemana-mana. Terus rekrutmen, kasih kasih apa ya namanya kasih penjelasan detail apa yang mau kita misalnya kayak tadi gitu ya kasih penjelasan detail konten apa yang mau kita deliver terus formatnya tuh mau kayak gimana kayak gitu contohnya ini berikan saya outline iklan berupa infografis mengenai tas lokal terbaru yang dibuat dari bahan-bahan ramah lingkungan. Buat itu secara sosial dan diposting di Instagram. Objektifnya adalah aku mau bikin outline iklan berupa infografis. Konteksnya, iklan infografis itu harus mengenai tas lokal terbaru yang dibuat dari bahan-bahan ramah lingkungan. Jadi tuh nanti dia jawabannya nggak cuman ini cara ini misalnya ini contoh outline infografis tas lokal terbaru doang gitu. Nah, tapi dijelasin bahwa aku mau tas lokal itu bahwa tas lokal itu terbuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Terus formatnya gimana? Formatnya aku mau secara sosial dan itu diposting di Instagram. Karena sedetail ini dia kasih tuh guys 8 slide infografis yang bisa dibuat. Terus aku bilang, jawaban tersebut tidak sesuai. Saya butuh materi infografis hanya 2 slide. Jangan terlalu banyak. Dan terus dia kasih deh 2 slide ini. Kayak slide pertama kita bisa ngejelasin pengantar dan bahan ramah lingkungan. Visualnya gimana, teksnya gimana, subteksnya gimana, ikonnya gimana. Terus slide kedua baru deh manfaat sama CTA. Dan misalnya teks utamanya kuat, ringan, dan stylish gitu-gitu. Tapi kadang ini tuh apa namanya? Kadang ini tuh nggak apa sih namanya nggak sesuai sama yang aku mau juga. Jadi biasanya ChatGPT itu emang aku gunakan untuk mencari ide-ide aja. Kayak misalnya nih dia di pertama dia bilang kan di slide 1 dia bilang teks utamanya adalah tas lokal terbaru ramah lingkungan. Itu tuh kayak hard sell banget kan guys kayak ya ini pasti iklan tentang tas lokal terbaru yang ramah lingkungan. Nah, aku cari deh di situ kata-kata pakai copywriting yang emang lagi relate di masyarakat. Kayak misalnya, emang benar kalau misalnya kita pakai tas, emang benar kalau misalnya kita pakai tas yang ramah lingkungan, kita bisa bikin masa depan aman, kayak gitu. Jadi emang si ChatGPT ini hanya untuk memberikan aku ide dasar atau gambaran sebelum aku membuat konten. Nah, menurut aku AI itu bukan pengganti manusia gitu ya. AI adalah hadir untuk membantu manusia menjadi lebih produktif, menjadi lebih cepat kerjanya dan efisien kerjanya.
Terakhir, kalau misalnya udah coba pakai AI, udah pakai udah kenal audiens, terus udah keeping up with the society gitu, ya udah coba terus aja. Karena sosial media itu kan super dinamis, kayak per berapa detik aja tuh ada aja tuh yang dibahas. Kayak beberapa waktu lalu tuh kan kayak dalam satu hari tuh ya berita seleb, berita tentang berita tentang lain-lain gitu kan tuh banyak banget kan. Jadi nggak akan, menurutku nggak akan pernah ada satu formula yang pas banget untuk meningkatkan penjualan, karena yaitu karena sosial media yang dinamis. Tugas kita sebagai kreatif adalah ya terus mencoba aja, jangan nyerah guys. Oke, selesai. Itu dia pemaparan dari aku. Maaf kalau kecepatan ya guys. Terima kasih sudah mengikuti kelas Tanya Dominesia kali ini. Sampai jumpa kembali di kelas Tanya bulan depan. Bye-bye.